Kok cuma 10 orang ya yang jawab? Sekali lagi kakak mau tanya. Shalom. Masih sekitar 50 deh kayaknya. Coba dengan suara yang paling keras. Bisa? Bisa? Suara yang paling keras bisa? Shalom. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Puji Tuhan. Adik-adik, sebelum kakak mau hari ini bagikan firman Tuhan, kakak mau kenalin dulu siapa nama kakak. Nama kakak, oh udah ada yang tahu. Makasih loh inget sama kakak. Iya, buat yang belum kenal, buat yang belum tahu nama kakak, Kak Grace. Seperti yang tadi Yeremia sudah jawab, arti nama kakak itu anugerah. Jadi adik-adik mau panggil kakak Kak Grace boleh, Kak Anugerah boleh, oke? Sekarang sudah siap masuk firman Tuhan? Kok gak ada suaranya? Sudah siap masuk firman Tuhan? Tadi hadiah aja cepet. Ini mau denger curahan hatinya Tuhan kok gak ada yang respon sih? Nanti Tuhannya sedih loh. Siapa yang siap dengar firman Tuhan? Baru 10 orang lagi. Siapa yang siap dengar firman Tuhan? Puji Tuhan. Nah, kakak hari ini mau ajarin tentang yang namanya upgrade diri. Adik-adik bisa lihat ke depan di layar LCD ada PowerPoint-nya tentang upgrade diri bersama Tuhan. Upgrade diri itu apa sih, Kak? Kok kayaknya asing ya? Tapi pernah denger sih upgrade diri? Apalagi kata-kata upgrade, kayaknya pernah denger deh. Apa sih upgrade diri itu? Next slide, boleh ditunjukkan, ditampilkan. Ya, lihat ke depan, lihat ke depan, lihat ke depan. Semua lihat ke depan. Nah, boleh hadiahnya disiapkan lagi ya. Karena kakak suka banget kalau adik-adik itu dengarkan instruksi dan berani untuk menjawab. Oke? Nah, kalau adik-adik lihat gambar di depan, ada komputer A, ada komputer B. Kalau kakak tanya nih, sekali lagi kalau yang mau jawab, angkat tangannya ya. Mulutnya dikunci, tangannya aja yang diangkat, oke? Kalau kakak tanya, kira-kira adik-adik kalau ditawarin nih, 2 komputer ini, komputer A dan komputer B. Pilih yang mana? Tadi instruksinya apa? Mulutnya dikunci, tangannya aja yang diangkat. Oke, pilih yang mana? B. Kenapa pilih yang B? Bagus. Karena bagus katanya. Ya, boleh kasih hadiahnya. Tadi yang satu menjawab, pilih yang B, Kak. Karena pertama, bagus. Kakak tanya nih yang sebelah sini sekarang. Kalau kamu ditanya, nih ceritanya papa mama kamu atau siapapun nih datang ke kamu, kasih pilihan. Kamu mau komputer yang A atau komputer yang B? Mulutnya dikunci, tangannya yang diangkat. Kakak mau lihat anak-anak yang dengarkan instruksi. Duduk, mulutnya dikunci, hanya tangannya yang diangkat kalau mau jawab, oke? Kalau ditanya pilih yang A atau yang B? 1, 2, 3, angkat. Yang baju pink belakang. Kamu pilih yang mana? Karena bagus. Menarik. Katanya menarik. Boleh Kak kasih hadiahnya? Ya. Tadi ada yang bilang bagus. Kalau mau hadiah tunggu ya. Makanya dengarkan firman Tuhannya baik-baik. Ada yang bilang bagus. Ada yang bilang menarik. Nah, kalau kakak ditanya pilih yang A atau yang B, sama jawabannya kok. Kakak juga pilih yang B. Karena apa? Kalau buat kerja, buat aktivitas, untuk semua yang kakak perlukan, yang B itu jauh lebih membantu, bermanfaat. Karena apa? Yang B sudah di-upgrade. Sama-sama bilang upgrade. Yang B sudah di-upgrade, sudah dibaharui. Sedangkan yang A, ada lihat ke depan. Yang A ini komputer tua, udah jadul. Kalau buka satu game, dia bunyinya gini. Lama-lama keluar asapnya terus mati. Itu komputer yang A. Yang belum di-upgrade
upgrade. Sedangkan yang B, adik-adik lihat ya, gambarnya aja bagus banget, betul nggak? Itu jernih banget. Adik-adik di sini yang suka main game, yang suka nonton YouTube, nonton khotbah ya, nonton lagu-lagu rohani, ngikutin kakak-kakak rohani yang di YouTube, itu lebih bagus, lebih jernih. Nah, ayo lihat lagi ke depan. Next, kenapa kita pilih yang B? Seperti komputer adik-adik, komputer aja perlu di-upgrade untuk jadi lebih baik, untuk lebih berfungsi, untuk lebih bermanfaat, untuk lebih bisa memberkati banyak orang. Begitu juga dengan hidup kita perlu di-upgrade. Sekali lagi sama-sama katakan upgrade. Lebih keras lagi sama-sama katakan upgrade. Bagus. Upgrade itu apa Kak? Yang pertama adalah artinya berubah jadi lebih baik bersama Tuhan. Mau? Mau berubah jadi lebih baik? Puji Tuhan. Next, kayak gimana sih Kak berubah jadi lebih baik itu? Yang pertama, Kakak kasih contoh di sini. Dari yang biasanya males, siapa di sini yang masih suka males? Tidak apa-apa, angkat tangan. Tuhan suka sama kejujuranmu. Tapi hari ini kita sama-sama mau upgrade jadi lebih baik. Artinya kalau yang biasanya males ngerjain PR, siapa yang males ngerjain PR? Papa mamanya udah bilang ayo kerjain PR, nanti aku masih suka main game ini. Hari ini sama-sama belajar untuk jadi rajin. Sama-sama katakan rajin. Lagi lebih keras lagi katakan rajin. Bagus. Yang kedua, dari suka marah. Ya, di sini siapa? Ya bagus, Tuhan hargai kejujuranmu. Hari ini berubah ya. Siapa yang di sini biasanya gini nih, kesenggol temennya dikit, lagi lewat, udah gini, apaan sih kamu? Ngapain nyenggol-nyenggol aku terus bales mukul? Ya, Tuhan hargai kejujuranmu. Tapi hari ini kita sama-sama upgrade ya. Dari yang biasanya suka marah-marah jadi apa? Lihat ke depan apa? Sabar. Sama-sama coba nih, elus dadanya. Sabar. Kalau kakaknya tadi, siapa yang mau hadiah? Angkat tangan, semua pada teriak-teriak. Sekarang belajar sabar ya. Sama-sama yuk elus dadanya, sabar. Itu upgrade. Lalu yang kedua, dari yang biasanya nakal. Siapa yang biasanya nakal? Dibilangin papa mamanya, jangan makan permen malam-malam. Diem-diem makan permen. Besok giginya bolong, sakit, bingung. Siapa yo yang pernah gitu? Nah, hari ini belajar untuk apa? Belajar apa? Taat. Kalau papahnya bilang jangan makan permen malam-malam, ya dilakukan. Yang keempat, dari yang biasanya egois. Dikasih 4, semua-muanya kamu ambil. Temenmu padahal belum dapat, kamu simpen buat dirimu sendiri. Hari ini kita mau upgrade, artinya apa? Kita berbagi. Belajar berbagi. Oke, next. Kenapa sih Kak kita harus upgrade? Kenapa sih? Kan gak apa-apa toh jadi komputer yang lama. Oh tidak bisa adik-adik. Betul, gak ada yang suka komputer yang lama. Boleh kakak-kakak minta hadiahnya 1. Namanya siapa? Felix tadi bilang, jangan jadi komputer yang lama karena gak ada yang suka. Sama kayak diri kita. Kita harus upgrade supaya apa? Bisa jadi berkat. Nah, ada firman Tuhannya dibilang seperti ini dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu, adik-adik sama baca-baca ke depan, lihat ke depan. Jadi apa? Dibilangnya menjadi apa?
Kayaknya belum semua baca deh, belum semua lihat ke depan deh. Menjadi apa? 1, 2, 3. Pelaku firman. Tuhan Yesus tuh bilang loh, kamu harus jadi pelaku firman. Artinya apa? Firman Tuhan yang adik-adik baca di Alkitab, yang adik-adik dengar. Siapa yang ikut retret dari kemarin? Siapa? Siapa? Angkat tangan. Ini ikut acara ini dari kemarin. Yang udah datang dari kemarin. Nah, semua yang adik-adik dengar, yang kakak-kakaknya udah ajarin, itu dilakukan dan bukan hanya didengar saja. Kalau didengar saja tuh kayak gimana sih Kak? Masuk telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Nggak boleh gitu ya. Kalau kakak-kakaknya ngajarin firman Tuhan yang ada adik baca, didengar, dimasukkan ke hati dan dilakukan. Next. Gimana Kak kita upgrade diri? Caranya gimana sih? Ada 4 hal. Boleh saya minta kakak-kakak panitia untuk standby ke depan. Kakak punya 1 peragaan supaya adik-adik tuh ingat gimana sih upgrade diri. Gak hanya dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah nanti adik-adik yang apal bisa ngikutin, kakak kasih hadiah lagi. Mau? Mau gak dapat hadiah lagi? Oke, lihat baik-baik, dengarkan baik-baik ya. Boleh maju ke depan, kasih di sini biar semua bisa lihat. Ada 4 hal untuk upgrade diri. Yang pertama adalah berdoa. Gerakannya tangannya dilipat. Bisa semua? Coba adik-adik, kakak-kakak boleh bantu yang belakang untuk lihat ke depan. Cara upgrade diri yang pertama supaya kita jadi lebih baik bersama Tuhan adalah dengan berdoa. Tangannya dilipat. Kakak belum lihat semua tangannya dilipat. Masih ada yang pegang mainannya. Tangannya dilipat. Nanti dapat hadiah loh kalau hafal. Didengarkan baik-baik, diikutin baik-baik. Yang pertama adalah berdoa. Berdoa itu sangat penting. Gak hanya waktu makan aja. Tapi waktu mau pergi sekolah, waktu malam hari. Tuhan Yesus terima kasih buat sepanjang hari ini. Tuhan lindungi aku, Tuhan jagai aku. Bahkan waktu di sekolah ada temanmu yang lagi sedih. Kamu bisa gini, kamu kenapa? Boleh gak aku doain kamu? Tuhan Yesus tolong hibur dia. Sembuhkan hatinya. Berdoa itu sangat penting. Gerakan yang pertama, lipat tangan. Lalu yang kedua apa tulisannya? Membaca Alkitab, dibuka Alkitabnya. Gerakannya yang kedua adalah membuka buku. Yang ingat, yang hafal nanti dapat hadiah. Iya, dibuka. Berdoa lalu baca Alkitab. Alkitabnya jangan hanya disimpan di sebelah kasur, taruh di meja atau hanya dibawa kalau acara kayak gini. Tapi dibaca. Semua di sini sudah bisa baca? Sudah ya, rata-rata sudah bisa baca. Dibaca Alkitabnya. Cara untuk kita jadi lebih baik bersama Tuhan. Lalu yang ketiga apa tulisannya? Taat. Sekarang kalau taat, tangannya semua samping, kepalanya angguk-angguk. Taat. Artinya apa? Kalau papahnya bilang, ayo kerjain PR. Taat. Iya. Gak lagi geleng-geleng. No. Nggak baik, nggak boleh. Ya, kalau mau lebih baik bersama Tuhan, taat, angguk-angguk, bukan geleng-geleng. Kalau disuruh ngerjain PR, beresin kamar, sama kakak-kakaknya nih nanti selama acara, ayo mulutnya dikunci. Berarti angguk-angguk, iya. Bisa? Lalu yang keempat apa? Melakukan firman Tuhan. Yang ini kita bakal agak senam sedikit. Caranya gini, melakukan kayak orang lari, terus firman semua ke depan. Bisa? Sama-sama lagi lihat ke depan. Jangan ditutupin dek, LCD-nya gak kelihatan. Oke. Adik-adik, kita ini gak bisa loh kalau berubah jadi lebih baik dengan kekuatan kita sendiri. Nggak bisa.
Kita perlu pertolongan Tuhan. Kita perlu ditolong sama Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mengubah hati kita. Supaya kita mau berdoa, supaya kita mau baca Alkitab, supaya kita mau taat, supaya kita mau lakukan firman Tuhan. Hari ini siapa yang mau berdoa sama-sama sama kakak? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Kakak-kakak boleh kasih hadiahnya buat anak-anak yang antusias, yang dengerin, kasih hadiahnya. Duduk aja, kan tadi nggak ada instruksinya berdiri. Duduk. Siapa yang mau sama-sama berdoa? Yang kakak minta adalah adik-adik baca tulisan di depan sama-sama kakak nanti. Ini jadi doa kita di hadapan Tuhan. Mau? Mau? Oke, 1, 2, 3. Tuhan Yesus, tolong aku berubah jadi lebih baik. Aku mau upgrade diriku setiap hari. Amin. Sekali lagi kakak-kakaknya liatin yang suaranya paling keras, yang sungguh-sungguh doanya, langsung kasih hadiahnya ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, tolong aku berubah. Aku mau upgrade diriku setiap hari. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Next, yang terakhir. Nah, ini yang adik-adik perlu ingat adalah Tuhan Yesus tidak mencari anak yang sempurna. Oh, yang bisa semuanya, yang wah serba kayak Iron Man, kayak Superman. Enggak. Tuhan Yesus cari apa? Anak yang mau apa? Belajar dan berubah. Mau hari ini belajar dan berubah? Mau? Belum kedengeran suaranya yang lain. Siapa yang mau belajar lebih baik dan berubah? Sama-sama katakan, aku. Oke, kakak udah selesai.